Tanpa keterangan ada yang sakit. Sebelum masuk pada materi, pasti ingat kemarin kita bahas tentang apa? Ada yang ingat dari sini itu apa? Angkat tangan, kita belajar untuk dari SMA sebenarnya udah berarti membaca buku-buku kalian kemarin udah dicatatkan. Belum. Coba dibilang Mas. Udah denger apa ya? Garis singgung lingkaran adalah garis yang memotong suatu lingkaran di satu titik dari perpotongan tegak lurus dengan jari-jari di titik singgungnya. Ya berarti udah jelas ya untuk mengenai garis singgung di pertemuan kemarin. Ada yang ingin tanyakan soal yang kemarin? Kalau tidak, mungkin langsung aja masuk pada materi hari ini kita akan membahas tentang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Ada yang tahu persekutuan dua lingkaran itu garis singgungnya apa aja? Sebelumnya sebelum pelajaran pada siang hari ini kalian diharapkan mampu menjelaskan konsep garis singgung persekutuan dua lingkaran, mampu menentukan jenis garis singgung, dan mampu menggunakan konsep garis singgung persekutuan dua lingkaran dalam menyelesaikan soal geometri. Langsung saja, tadi kan ada dua garis persekutuan dua lingkaran. Nah dari gambar ini nanti dari persekutuan itu ada dua jenis, yaitu persekutuan luar dan dalam. Bisa diperhatikan gambar yang ada di monitor. Ada yang berarti satu orang buat mencocokkan salah benar nanti gak apa-apa. Ini yang keluar tuh yang gambar satu atau dua, yang satu atau dua. Ya ini bisa, ini acak, ini secara acak nanti kamu bisa nyatapin gambar dua itu yang luar atau dalam. Itu aja, udah bisa. Ada yang bisa? Bisa ya? Bisa ya? Bu, Anda mau Persekutuan luar dan persekutuan dalam dengan A, E, B, C, Y, Y2, Y1, Y2. Ini ada yang menurut kamu yang ini persekutuan luar atau dalam? Persekutuan luar. Oke, terima kasih Anda boleh duduk di sini. Saling dulu ya. Ya. Oke, tadi jawabannya Andra yang nomor satu persekutuan luar. Untuk jawaban yang sebenarnya gambar satu itu adalah garis singgung persekutuan dalam, sedangkan yang kedua yaitu yang luar. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Kita akan membahasnya nanti. Ini gimana ini Mas? Nah ini bisa diperhatikan untuk definisi dari garis singgung persekutuan dua lingkaran adalah garis yang menyinggung kedua lingkaran tanpa memotongnya. Nanti ini kalian nyatatnya setelah pembelajarannya aja, nanti tak kirim. Kalau dikirim materi itu seharusnya kalau ada materi harus dicatat. Ya, berarti untuk nanti secara berkala kita akan mengecek buku catatannya kalian. Nanti kirim aja apa? Nah, itu.
definisi dari persekutuan luar adalah garis singgung yang berada di luar kedua lingkaran dan kedua lingkaran berada di sisi yang berlawanan terhadap garis singgung. Nah, mungkin ini bisa diperhatikan lagi untuk gambarnya. Dari gambar ini sangat berbeda kan? Nah, untuk garis singgung yang ini, garis singgungnya tuh yang garis ini, garis DE, berada di luar. Berada di luar. Sedangkan yang persekutuan dalam adalah garis singgung yang berada di antara kedua lingkaran dan kedua lingkaran berada di sisi yang sama terhadap garis singgung. Sedangkan yang gambar ini persekutuan dalam untuk garis singgungnya sendiri yaitu yang garis ini CE. Berarti seharusnya dari titik pusat sini ke sini. Seperti kayak lebih miring lagi ini kan kayak langsung gitu kan lurus. Mungkin bisa dasarnya bisa di. Kemudian untuk penerapannya sehari-hari yang ini dalam yang luar kalian bisa melihatnya di rantai sepeda. Ini yang lingkaran pertamanya yang ini jeruji rantai kan namanya, jeruji rantai yang kecil ini sama yang besar ini itu namanya garis singgung persekutuan luar. Sedangkan yang dalam kalian bisa melihatnya di katrol. Ada yang pernah melihatnya? Ya betul semua. Itu untuk menamai gambar ini seperti apa? A D E C Untuk garis api ini kita bisa dinamakannya sisi S atau sisi S itu jarak itu kita namakan sebagai sisi S atau jarak antara dua pusat dua lingkaran. Kemudian dari melalui titik B ini kita bisa tarik garis lurus yang sejajar dengan garis DE. Harus sejajar. Kalau DE berpotongan tegak lurus dengan sisi AD berarti ya garis ini harus juga tegak lurus. Berarti untuk tegak lurus simbol sudutnya apa? Tegak lurus. Yes, siku-siku. Kemudian kita bisa menamakan untuk garis ini kita namakan garis CB. Garis CB. Garis ini kan dapat dimengerti? Untuk mencari persekutuan dalam atau luar nanti kalian bisa menggunakan teorema Pythagoras. Sebelum ke situ ini kita namain sebagai jari-jari ini kan jarak ini sama ini sama kita juga macam ini seluruhannya
R1. R itu kalian tuh penamaannya bebas yang dari 1, 2 itu mau yang mana gitu. Kemudian untuk mencari nah dari sini kita bisa menggunakan rumus teorema Pythagoras. Misal untuk mencari yang AB kita bisa dengan AB kuadrat sama dengan bagaimana AB dari AB ini dari segitiga ACB. Pertama itu di A, yang yang kedua itu di B. Kemudian yang AB itu kita misalkan sebagai sisi X. Kemudian untuk yang garis singgungnya yaitu yang CE. Nanti untuk pembuktian rumusnya sama seperti ini. Untuk langsung saja untuk ini tadi kita simbolkan sebagai F, ini D. D sama dengan S kuadrat dikurangi R1 ditambah kuadrat. Nah, untuk beda penggunaan rumusnya yang dalam sama luar itu, kalau yang luar untuk jari-jarinya dikurangi, sedangkan yang dalam ditambahkan. Dapat dipahami? Anak Gus ada operasi. Jadi orang yang maju tadi kalian selalu lupa ini pengurangan ini kalian selalu lupa. Ini jangan ditinggalkan, nanti kalau misal udah pakai tanda kurang nanti pengertiannya berbeda dan juga hasilnya tidak akan ketemu sesuai yang seharusnya. Untuk yang dalam kurung ini dari pekerjaan ini seharusnya gimana dulu? Dioperasikan yang mana dulu? Dalam kurung dulu baru dikerjakan. Oke, gitu ya. Kalau seperti ini jangan lupa juga untuk penulisan akarnya hingga akhir sebelum hasil akhirnya harus ada tulisan akar. Kalau tidak, mungkin nanti kalian bisa ini apa sih panjang.
Kalau misal mau nggak pakai angka itu berarti kuadrat, berarti S kuadrat dikurangi S ditambah F kuadrat ini sama konsep bukti dari Pythagoras. Sama itu kan yang ditanyakan. Kalau tidak langsung ke latihan soal. Aja substitusikan aja. Kalau kalian jawab soal saja boleh, kalau soal semua juga boleh. Kan udah tinggal soal. Baca lagi. Aku masih lupa kalau dibuat lucu ya udah lama. Duduk dulu. Ya, aduh. Hari matematika berdoa dimulai. Amin. Amin. Terima kasih.